Kakuran Taijutsu. Ini mengacu pada gaya bertarung unik Killer Bee. Mirip dengan pertunjukan tari seorang prajurit, Bee mampu dengan cepat dan tanpa henti memombardir targetnya dengan presisi di berbagai sudut dan lokasi. Gaya ini yang terdiri dari gerakan-gerakan yang tidak dapat diprediksi, dapat dengan mudah mengejutkan lawan-lawannya. Akrobat. Ini adalah kenjutsu yang digunakan oleh Killer Bee bersama dengan pedangnya dan teknik standar gaya bertarung Kakuran Taijutsu miliknya yang unik. Saat bertempur, Bee memegang pedangnya dengan cara yang aneh dan unik. Lebih sering daripada menggunakan tangannya, Bee akan mengayunkan bilahnya di dalam dan di antara berbagai bagian tubuhnya. Dua yang pertama dipegang di sendi engsel kanan dan kirinya, yang lain di antara tulang belikat dan lehernya. Satu di mulutnya, di bawah ketiak kirinya, yang lain di antara sendi pinggul kaki kanannya yang terangkat, dan kaki belakang dari kaki yang terangkat yang sama. Cho di Burato Raitonto. Ini adalah bentuk aliran cakra yang digunakan oleh Killer Bee, seringkali disandingkan dengan kenjutsu khasnya dan bilah pedang pilihannya. Bahkan ketika diterapkan pada pensil, penyaluran cakra yang bersifat petir meningkatkan frekuensi getarnya, dan karena adanya daya menusuk dan memotongnya, sampai pada tingkat yang melebihi teknik elemen angin standar. Pedang yang diperdayakan oleh aliran cakra ini terbukti mampu memblokir pedang lain, bahkan yang diresapi dengan Chidori. Ink Creation. Ini adalah kemampuan unik Gyuki yang memungkinkannya menghasilkan tinta. Meskipun Gyuki adalah satu-satunya pewaris kemampuan ini dapat diwariskan kepada Jinchurikinya. Killer Bee telah memanfaatkan tinta tersebut dengan menyemprotkannya dari mulut untuk membutakan lawan atau membuat tiruan tinta yang dapat digunakan untuk menyegel target. Killer Bee juga telah menggunakan tinta tersebut secara lebih praktis dengan menaruh sebagian tinta di jarinya untuk digunakan sebagai pensil darurat. Kakuashi Bunshin no Jutsu. Dengan menggunakan sebagian kecil cakra Gyuki dan mengorbankan salah satu tentakelnya, Killer Bee dapat menciptakan klon dirinya yang sempurna yang tidak dapat dibedakan oleh Sharingan maupun Akatsuki. Klon ini tampaknya bertahan lama dan dapat menahan kerusakan yang cukup besar, hanya kembali menjadi tentakel setelah cakranya benar-benar terkuras. Fuinjutsu Okuto Pasu Horudo. Ini adalah fuinjutsu unik yang dimiliki oleh Killer Bee, menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan klon yang terbuat dari tinta, sebuah fuinjutsu yang dibuat untuk urusan militer besar, yang dapat langsung menyegel hingga 1000 musuh. Klon, ketika mereka mengepung dan menjerat musuh, mulai mengikat mereka. Dalam waktu 3 detik, seluruh tubuh target diwarnai oleh tinta, menyegel gerakan mereka sepenuhnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Banto. Setelah memasuki transformasi ekor empatnya, Killer Bee menggunakan 2 tanduk cakra yang menonjol dari jubah cakranya untuk menanduk lawan. Menurut Sabu, serangan ini cukup kuat untuk memenggal kepala seseorang. Raiton.
Ini adalah teknik taijutsu yang kuat, di mana pengguna menyerang lawan mereka, dengan gerakan lariat yang dapat dilapisi cakra. Serangan yang berhasil dapat menghancurkan seluruh dada target dengan serangan langsung, yang mungkin tidak langsung membunuh mereka, tapi pada akhirnya akan membunuh mereka jika mereka tidak diobati. Serangannya cukup mudah, tetapi sangat cepat, kuat, dan dapat dengan mudah menjatuhkan lawan. Raiton dan Guru Radiato. Ini adalah versi yang lebih kuat dari Raiton Radiato, di mana dua pengguna melakukan teknik ini dari belakang dan depan lawan, menciptakan efek gunting hingga mendekati kecepatan cahaya. Kedua pengguna harus menggunakan jumlah kekuatan lawan yang sama persis, atau target hanya akan bengkok. Ketika berhasil dilakukan, kekuatan teknik ini akan memenggal kepala target dan mengirim kepala mereka terbang beberapa meter ke udara. Biju no Radiato. Ini adalah teknik taijutsu yang tersedia bagi Jinchuriki ekor 8. Setelah menunjukkan bentuk versi 2 tanpa tulang dan saat dalam mode biju, pengguna menyerang mereka dengan lariat. Biju Hachimaki. Setelah berubah menjadi ekor 8 sepenuhnya, Killer Bee melilitkan ekor monster itu di tubuhnya dengan erat, sebelum memanjangkannya dengan kekuatan fisik yang sangat besar. Hal ini menyebabkannya berputar cepat, menghasilkan hembusan angin kencang yang menghantam semua yang ada di sekitarnya. Teknik ini cukup kuat untuk meratakan medan dalam jangkauan yang luas. Biju Juho. Monster berekor atau Jinchuriki mereka membentuk bola monster berekor yang mereka nyalakan di mulut monster berekor untuk menembakkan sinar cakra yang besar. Nah, jutsu siapa lagi yang mau gue bahas? Kalau ada yang salah atau kurang, langsung aja kalian tulis di komen. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jane, Mina. Arigato datte ba yo. Thank you.